Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk bahan materi pengantar hukum bisnis tentang legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Dari pertemuan yang kemarin, saya telah membahas badan usaha di dalam kegiatan bisnis itu ada dua jenis, di mana di sini terdiri dari koperasi, BUMN, dan BUMS. Semua setelah diatur menjadi jurisprudensial seperti ini, pasal atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, unsur perusahaan ini ya, saya hanya mengevaluasi, merefresh bahwa orang perorangan, badan usaha, badan hukum terus menerus atau tidak terputus-putus, terang-terangan. Terus yang keempat, untuk meroleh keuntungan atau laba. Yang kelima, dalam bidang barang, jasa atau kekayaan intelektual. Yang terakhir adalah mengadakan berbagai aktivitas perdagangan. Nah, di sini seperti ini. Ini ya, yang panjenengan bisa lihat di dalam slide yang saya putar ini, untuk membahas tentang legalitas dari kegiatan usaha atau bisnis dari koperasi, BUMN atau BUMS. Maka yang melatar belakangi adalah ini ya, ideologi kita adalah Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang 1945. Legalitas di dalam bisnis merupakan hal penting yang harus diketahui oleh pelaku usaha, di antaranya yaitu hukum perdata tentang khususnya KUH perdagangan, hukum pidana, yang ketiga Undang-Undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, yang keempat Undang-Undang perseroan terbatas ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, di mana Anda bisa download di dalam Google yang telah tersedia. Yang selanjutnya ada Undang-Undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu terdapat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Dan juga Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Untuk yang lebih signifikan di dalam pembuatan kegiatan bisnis, baik yang bersifat perorangan berbadan usaha maupun badan yang berbentuk badan usaha, yaitu yang paling ditekankan yaitu adanya hukum dagang, hukum ketenaga kerjaan, dan undang-undang HAKI, meliputi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten dan Undang-Undang 15 tahun 2001 tentang merek. Yang ketiga adanya Undang-Undang Hak Cipta. Di sini contohnya kalau Undang-Undang paten itu terdapat, jadi kita membuat sebuah sistem sama software itu bisa dipatenkan. Kalau untuk merek, contohnya kita membuat keripik sambal, undang-undang mereknya yaitu keripik sambal Bang Haji. Terus untuk hak cipta di sini itu prosesnya yaitu pada area penjelajahan ilmu seperti jurnal, buku, dan modul yang Anda gunakan. Terus yang lebih ditekankan adanya ini ya, undang-undang tidak pidana pencucian utang. Yang tidak kalah penting adanya peraturan daerah tertentu. Nah, di sini peraturan daerah tertentu ini, misalnya kita membuat surat izin pendirian usaha seperti yang saya contohkan yang lalu, yaitu di sini kita membuat pembukaan yang pertama kan kemarin. Dengan pembukaan itu istilah pun berbeda yang dibuat ini ya, contoh pembuatan SIUP Dinas PNM ini termasuk hal-hal yang harus ada di dalam perundang-undangan, seperti contoh di bawah ini.
Mohon maaf, tunggu sebentar. Siop PT ya, ini telah diaturkan. Ini juga namanya sebuah legalitas ya. Siop ini tuh ada fotokopi akta notaris pendirian perusahaan, 2 fotokopi surat pengesahan badan hukum, yang ketiga fotokopi KTP, yang keempat fotokopi NPWP. Nah, fotokopi NPWP ini sudah termasuk dalam undang-undang perpajakan. Membuat neraca perusahaan ada pas foto. Beda lagi untuk yang dia bukan PT jenisnya. Ini ya, ini sudah merupakan legalitas. Nah, ini penting jelas untuk koperasi seperti ini. Anda yang bisa Anda lihat. Untuk berdasarkan materi yang saya akan bawakan di sini ya, ini selain dari siop-siop tersebut ada bentuk lain hukumnya. Ini ya, badan hukumnya, badan bentuknya PD, firma, CV, PT, perum, persero, dan koperasi di sini. Ini ya. Terus untuk setiap perusahaan ini, nah ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Sebagai contoh, pada korporasi itu merupakan bentuk badan hukum keperdataan. Pada perinci sebagai berikut, ada 2 jenis. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya PT atau serikat pekerja. Yang kedua, korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti penghimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, menderita cacat, taman siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya. Ini panjenengan bisa lihat bentuk legal entity atau corporationnya ada 2. Terus untuk yang saya kuning-kuning ini termasuk hal-hal yang wajib Anda ketahui ya. Di sini badan usaha yang berbentuk hukum terdiri dari 2. Ini ya, memiliki ketentuan minimal modal dasar menurut Undang-Undang 40 tahun 2007 itu 50 juta. Minimal 2% dari modal dasar telah diserahkan ke dalam PT. Terus ada pembentukan pemegang saham yang bertanggung jawab atas sebatas saham yang dimilikinya. Terus yang ketiga, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT. Untuk yang kedua, yayasan. Ini bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang kedua, kekayaan yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan. Di sini ada bentuk korporasi. Koperasi. Ini ketentuannya, anggota beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kepentingan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela, bahwa tidak ada paksaan untuk mendapat korporasi, dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi. Sini intinya badan hukum itu adalah merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain ini ada sebuah kerjasama dan perjanjian ya. Ini nanti akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya, seperti itu. Ini untuk badan hukum ya. Sebelum kita masuk ke legalitas Undang-Undang Hak Paten yang saya akan bawakan,
korporasi dapat diminta pertanggungjawaban hukum apabila dia mendapat keuntungan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, contohnya. Terus untuk yang sini, ini melalui kerangka pembangunan hukum komprehensif yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkekuatan dengan penegakan hukum, maka harus disertai dengan peraturan pengawasan ketat, kerjasama yang baik di antara para pemain dan pemangku peranan pasar, didukung jaringan kerjasama internasional yang kondusif untuk memerangi kejahatan korporasi, disertai dengan komitmen di antara pimpinan korporasi dalam memiliki keintegritasan. Rangka hukumnya untuk menangani corporate crime, ini satu, ada criminal law dan sanction. Di sana dia sanksi pidana dan administrasi, ini jelas harus dilakukan. Ini berkaitan dengan perbuatan direktur, karyawan, ya. Terus untuk perbuatan general fraud, ini mencakup pertama adalah securities fraud, di mana insider trade, ada market misconduct atau false trading and marketing rigging, market manipulation, dissemination of misleading information. Fraudulently include person to deal in securities, employing manipulative dan deceptive devices. Terus untuk yang kedua ada fraud offenses under the Companies Act, yang seperti di sini adanya misleading dari ini pembukuan kalimat dan fraud yang dilakukan oleh officernya. Yang ketiga ada korupsi. Yang keempat ini money laundering and terrorism financial. Ini untuk yang lebih jelasnya nanti panjenengan bisa baca di materi audit forensik. Untuk yang keempat ada civil sanction. Di sini ada penalti dan utang sivil. Yang keempat investigate corporate crime. Ini termasuk Financial Investigation Bureau, Maritime Fraud Division. Ini di sini artinya ini ada batasan sekuritas dari internasional maritim yang didistribusikan melalui laut. Terus untuk yang kedua corrupt practice investigation bureau ini. Terus untuk yang kooperasi dan disagency ini juga harus dipertimbangkan. Nah, sudah jelas sampai sini. Kemudian saya lanjut. Ini ya, perusahaan yang bukan badan hukum. Ini yang pertama ada subjek hukum, orang-orang yang menjadi pengurusnya dan bertindak sebagai subjek hukum. Harta kekayaan dalam perusahaan tidak berbadan hukum adalah dicampur. Artinya bila terjadi kerugian patut berujung pembayaran ganti rugi. Ini perlakuan untuk berbadan hukum, tidak berbadan hukum. Untuk yang firma, eksternalnya sekutu sudah keluar, secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian. Nah, di sini sebagai bukti bahwa legalitas itu penting ya. Yang sudah keluar saja bisa dituntut melalui perjanjian, akta perjanjian pembuatan berdiri yang dulu. Terus untuk yang berikutnya, ini ada tentang setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya. Yang ketiga, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan firma yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum. Ini
Ini KUH dagang ya. Terus apabila seseorang sekutu menolak penagihan dengan alasan firma tidak ada karena tidak ada pendirian akta, pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya firma dengan segala alat pembuktian tersebut. Alat pembuktian kemarin sudah saya sebutkan, ada siuk dan bukti pembukuan ya, penting. Untuk yang melalui adanya peraturan mengenai PT, firma, CV atau yang lainnya, ini ya, jelas memberikan manfaat bisnis bagi usaha itu sendiri daripada mendirikan usaha secara ilegal, yakni sebagai sarana perlindungan hukum. Legalitas itu dapat digunakan sebagai sarana promosi, di mana dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha secara tidak langsung, pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Mengapa demikian? Pencatatan izin usaha dilakukan beberapa tahapan: lokasi, kantor kelurahan, dan cabang. Setelah itu, izin usaha dan dokumen-dokumen tersebut telah selesai, promosi dan inventaris dan administrasi mulai dapat dilakukan. Untuk yang ketiga, bukti legalitas itu penting sebagai bukti kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan memiliki unsur legalitas, menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku secara tidak langsung, ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling terkecil dari tindakannya yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintah. Yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Sekarang gini ya, kalau kalian bisa berlogika, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Orang zaman sekarang itu membutuhkan bukti dari sebuah usaha, yaitu legalitas, ya kan, supaya nanti pengaruhnya kepada unsur investasi. Nah ini ya, tentunya unsur legalitas yang terkait dengan kepentingan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu tender. Ini ya. Terus untuk yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Untuk mendapatkan tambah modal dari lembaga keuangan atau bank yang dibutuhkan bagi pengembangan usahanya. Sekarang pertanyaan satu lagi, apakah merek itu termasuk undang-undang hak berserikat, termasuk legalitas? Ya, menurut saya undang-undang paten itu merupakan unsur dari legalitas. Berikut ini ya, saya akan tunjukkan prosesnya. Ini undang-undang hak paten. Kalian bisa download sendiri seumpama kurang jelas di sini. Ini ya, online. Ini loh, di sini menyebutkan investor adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan menghasilkan invensi. Paten ada dua, paten dan paten sederhana. Sampai di sini ada pertanyaan. Terus di sini ada ini ya, peraturannya. Teknologi yang dikeluarkan sebelumnya sebagaimana dimaksud, ini sebagai contoh ya, merupakan teknologi yang diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu bentuk tulisan, uraian lisan, atau mulai peragaan, penggunaan, atau cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melakukan investasi sebelum tanggal penerimaan dan tanggal prioritas dalam hal permohonan ajuan dengan hak prioritas.
ya. Ini paten tidak dapat diberikan karena proses atau produk yang pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Di sini jelas ya pada pengantar bab 1. Bab 1 menyebutkan kita harus tahu norma dan kaidah. Di sini bersinggungan dengan hak paten. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau bedah yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. C. Teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, makhluk hidup kecuali jasad ternak. Yang kelima, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Objek subjek paten di sini yaitu ya orang yang lebih lanjut inventory yang bersangkutan ini subjek pajaknya. Beberapa orang secara bersama-sama ini ya, ini juga bersangkutan. Sudah cukup perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Untuk tugasnya masih saya proses seperti biasa, saya kirim melalui via online tugas tersebut, nanti linknya saya bagikan. Kemudian jawaban tugas itu kirim email ke rosanikmatulfajri@mail.ugm.ac.id paling lambat hari Jumat pagi jam 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.